Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Ya, balik lagi bersama saya teman-temannya Yosi di Stasiun Hantu. Jadi kebetulan saat ini saya lagi ada di Jawa Timur, yang mungkin teman-teman sudah tahu saya lagi ada di mana. Dan kali ini saya akan membuat konten yang mungkin bikin teman-teman tercengang. Apa itu? Kita akan membahas soal dukun. Seperti apa dukun itu dan mungkin menurut entah kita, entah perspektif orang atau cerita masyarakat, dukun itu apa? Masih banyak gejolak-gejolak misteri, bahkan masyarakat yang kita ketahui sekarang banyak menjudge bahwasanya dukun itu pasti sudah negatif. Tidak ada dukun positif. Nah, seperti apa itu? Monggo. Kembali lagi dengan narasumber yang sama, yaitu Mas Kuncir dan Mas Gondrong. Saya langsung aja. Mas Gondrong, dukun itu menurut sampean itu gimana, Mas? Dukun, dari kata dukun sendiri saya belum mengetahui kan. Iya. Cuma mendengar dan mendengar aja kan. Ini dukun kan itu. Kalau menurut saya, dukun itu kalau menurut pandangan saya itu orang yang istilahnya berperan di wilayah atau daerah tertentu yang sifatnya itu terutama di Jawa, itu bisa menolong orang dan orang yang dituakan di daerah atau tempat tertentu atau wilayah tertentu. Tetua adat lah kita sebut. Bisa dikatakan tetua adat karena mempunyai suatu kelebihan, baik kelebihan spiritual, ilmu pengetahuan di wilayah itu. Makanya masyarakat mempercayai dia yang lebih mengerti dalam ilmu-ilmu tertentu yang dia kuasai. Berarti ini disclaimer dulu ya. Berarti dukun itu bukan berarti kita menyebut penatu adat itu sebagai dukun, bukan. Tapi sebenarnya kata-kata dukun ini merupakan simbolis, simbolis gitu kan. Cuman banyak orang mengira yang seperti yang kasarnya ya, yang mungkin masyarakat yang tahu sekarang itu kayak mungkin entah itu ilmu-ilmu sesuatu yang bisa menyengsarakan orang, bikin orang sakit atau bikin orang meninggal bahkan, itu sebutannya sebagai dukun. Tapi masih banyak yang lain secara positif, mungkin dari herbal, penyembuhan dan lain-lain. Nah, jadi di Jawa sebetulnya kalau kita mengetahui di era sekarang, era modern dan sebelumnya, itu sebetulnya sama aja kalau kita mengetahui. Jadi kita bahas era dulu saja. Kita bahas yang dulu-dulu, saya kecil atau cerita-ceritanya dulu. Dari dukun itu gini, di ranah pengobatan. Dulu itu saya pernah, adik saya itu yang nomor 3 itu sakit demam gitu kan. Karena dulu itu karena puskesmas mahal. Belum ada. Mungkin ya? ada jauh jaraknya kan. Iya. Di tahun 80-an. Tahun 80. 80-an. Dan saya diajak ibu, ini suatu cerita. Ayo Le, melok ibu nganter anake. Di mana? Ada namanya Mbah Warso. Oke. Dipanggil Mbah So. Nyapa? Mambung adikmu panas. Gitu. Dengan kata Jawa. Ya. Di sana itu dibawa, dia itu cuma pegang kepalanya, ya. Setelah itu tangannya diusapkan ini sambil berdoa. Dibawa pulang. Besok paginya dia sembuh, hilang dari penyakit demamnya. Dan dia bisa normal lagi dengan tahap penyembuhan tadi. Sampai dia sehat sebenarnya. Bulan mungkin 3 hari lah dia sudah seperti biasanya. Itu sudah salah satu gambaran dukun. Sisi dukun yang positif berarti pengobatan ya. Nah, terus pengobatan. Ada lagi karena dulu kebidanan belum ada. Iya betul, kebidanan belum ada. Sampai tahun 90, 80 90. Yang tahu
orang-orang kalau mau kelahiran rata-rata ke dukun. Ya, dukun beranak salah satu. Soalnya adik saya itu kan saya berlima, cuma saya ambil yang keempat dari saya sampai adik-adik saya. Saya itu di umur 2 tahun itu sudah lihat adik saya. Umur 2 tahun itu sudah lihat adik saya itu dilahirkan dan ditolong oleh dukun. Dukun beranak. Iya, sampai melihat proses, saya kecil sampai melihat proses dukun beranak itu melahirkan dan sampai memandikan di bunga setaman. Bunga setaman. Di satu bak, kalau dulu itu mandeng kan. Bak tapi dari itu loh, dari seng. Oh iya. Dari zinc lah, cara bahasanya zinc, seng. Itu dimandikan. Bahkan sampai saya dewasa bertanya gitu. Kok dukun dulu itu sedetailnya itu loh saya melahirkan. Bahkan saya pernah melihat itu dukun itu membawa welat. Apa itu welat? Welat itu dari bambu apus, dibikin kayak pisau untuk memotong ari-ari. Oh iya. Sama kunir. Oh kunir ya. Kan, saya pernah lihat itu. Ditalikan jarak 5 hari. Pusar itu tadi sudah mengering, kunir. Berarti kan dukun bayi itu bukan hanya melahirkan, berarti dia punya plus di sini. Sekaligus mengobati. Punya plus. Terus ada dukun, dikatakan suatu daerah ada punya hajatan atau bangun rumah. Itu kan ada perhitungan kalau orang Jawa atau apa. Iya, perhitungan. Ada yang minta tolong untuk dipageri lah ibaratnya, baik secara gaib, baik secara alam. Secara gaib itu apa? Karena kita itu kan hidup di alam ini tidak sendirian, tidak manusia. Betul. Jadi biar selamat lah dari hajatan, gangguan-gangguan dari luar. Yang dari alam apa gangguannya? Hujan. Wah ini pawang hujan. Itu bisa dikatakan dukun. Terus ada orang membangun bangunan gitu. Itu kan ada penumbalan apa-apa orang dulu. Itu juga bisa dikatakan dukun. Berarti kata dukun ini simbolis tergantung bagaimana orang yang melakukannya, menerapkannya. Yang menerapkan. Jadi menurut saya ada juga ya dukun-dukun yang bisa menolong seseorang, salah satu rintangan atau halangan dalam suatu pekerjaan, perjodohan dan sebagainya, yang universal dalam kehidupan kita sehari-hari, baik rezeki, baik perjodohan, baik pangkat, baik apa, dia minta tolong sama orang yang lebih mengetahui, itu bisa dikatakan dukun. Berarti memang banyak perspektif yang lain yang kalau kita bahas soal dukun ini, yang bahwasanya mungkin yang di era sekarang yang sangat digitalisasi banget itu orang-orang kira wah udah pasti itu dukun, wah jelek segini-gini. Karena satu lagi tidak ada yang menyampaikan. Atau mungkin yang menyampaikan pun ada, cuman dari omongan-omongan, bahkan hanya beberapa orang saja yang tahu kan gitu kan. Di sini saya bisa mengatakan dengan tegas gitu. Di Jawa ini taunya dukun, Mas. Bukan dokter, bukan bidan, bukan apa pemuka yang lain. Saya enggak tahu. Taunya dulu itu dukun. Dukun lah. Oh, dukun bayi, oh dukun ini yang sesuai saya ceritakan tadi. Jadi ada sisi negatifnya banyak sebenarnya. Betul. Juga ada dukun yang di sisi jeleknya. Satu, ada orang punya usaha, contoh dia jualan nasi. Ada orang itu merasa iri, kok nasinya itu kok kok rame laris, punya aku kok enggak. Dia pergi salah satu dukun yang jelek lah ceritanya. Dia dukun. Mbah, aku njaluk tolong kepiye carane iso mateni. Ben nggunaku sing laris. Oh nyata kayak ya ada. Salah satu contoh dukun yang negatifnya. Oke, berarti kalau dari sisi Mas Gondrong, kalau dukun itu positif, katakanlah itu ilmu putih ya. Nah, bisa dikatakan ilmu putih. Nah, langsung beralih ke
Mas Kuncir, iya ya. Bagaimana menurut Mas Kuncir dukun? Habis itu karena tadi udah sisi positifnya dijelaskan sama Mas Gondrong. Nah, negatifnya bagian Mas Kuncir. Kok saya kebagian negatif terus ini? Kalau negatif kan kita ngobrol-ngobrol. nanti saya disadat tadi. Nanti saya disadat bingung. Saya tidak sekejam itu, Mas Gondrong. Aduh, saya harus banyak perisai. level 3 nih. Kita bukan dukun. Bukan dukun. Oke, jadi kalau bahas dukun ini agak kompleks ya menurut saya, karena